Hai guys, kembali lagi di channel Nana Susanto Official. Untuk yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan aku jelasin kalau channel ini membahas berbagai macam kisah misteri, seri drama, alur cerita, serta berita yang akan kami kupas tuntas dengan dikemas dalam sebuah cerita menarik. Nah guys, kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita, yang mana cerita ini cukup menegangkan dan dirilis pada Januari 2010 silam. Di mana film ini mengisahkan seorang anak gadis berwajah inosen dan lugu, namun ternyata banyak kejanggalan yang menjadi misteri dalam dirinya. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi pada diri anak ini ya guys? So, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke pembahasan film Case 39. Selamat menonton! Lilith Sullivan. Dia adalah seorang anak gadis berusia 10 tahun yang hidup dalam sebuah keluarga yang cukup tertutup. Di malam hari saat ia tidur, kedua orang tuanya terlihat mengintip Lilith seakan mengendap-endap. Kemudian kita beralih kepada seorang petugas sosial bernama Emily Jenkins. Ia kerap kali menangani kasus adopsi yang cukup serius, seperti kasus kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh orang tua terhadap anak adopsinya. Di scene ini kita diperlihatkan Emily yang sedang menangani kasus bermasalah lainnya. Terlihat bahwa kasus yang ditangani Emily sudah cukup banyak. Namun kali ini atasan Emily memintanya untuk menyelesaikan sebuah kasus sesuai dengan judulnya, yaitu Kasus 39. Awalnya Emily menolak, namun ia kembali berpikir dan mencoba mempelajari kasus 39 tersebut. Di tengah-tengah kesibukannya, Emily memiliki kekasih yang pekerjaannya berkesinambungan dengan Emily, yaitu seorang psikolog bernama Douglas. Saat di rumah, Emily menemukan beberapa kejanggalan dalam kasus 39 yang akan ditanganinya. Kasus ini mengenai seorang anak gadis berusia 10 tahun yang tak lain adalah Lilith. Dijelaskan dalam dokumen itu bahwa anak tersebut adalah sosok yang tidak pernah bermain dengan temannya dan memiliki nilai sekolah yang cenderung menurun. Setelah beberapa waktu Emily membaca berkas-berkas tersebut, ia pun mendatangi kediaman keluarga Sullivan. Awalnya ia tidak diterima dengan baik, namun setelah ia menjelaskan bahwa dirinya berasal dari lembaga berwenang, mau tidak mau seorang wanita di rumah yaitu Ibu Lilith mempersilahkan Emily masuk. Disinilah pertama kali Emily bertemu dengan Lilith. Saat menjelaskan bahwa Emily datang karena sesuatu yang penting bersangkutan dengan keluarga mereka, ayah Lilith pun mau bergabung dengan Emily. Namun ayah dan ibu Lilith tak banyak bicara dan tak mau menjelaskan banyak tentang keluarga mereka, serta menganggap bahwa semuanya baik-baik saja. Lain halnya dengan Lilith, Emily melihat dalam raut wajahnya menggambarkan seolah ia minta tolong dan terlihat tertekan berada di antara orang tuanya. Dalam scene ini kita bisa menyimpulkan bahwa Lilith adalah sosok pendiam yang menyimpan banyak misteri. Saat tiba di kantor, Emily segera melaporkan kepada atasannya dan meminta agar keluarga Lilith diberi konseling khusus. Atasan Emily pun menyetujui dan mengundang keluarga Lilith bersamaan. Berbeda dengan pertama kali Emily menjumpai di kediaman mereka, kali ini orang tua Lilith datang dengan pakaian rapi seperti orang tua pada umumnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Adapun saat konseling, orang tua Lilith mengatakan kalau keluarga mereka tidak ada masalah yang serius. Mungkin sesekali bermasalah, ya hanya masalah biasa pada umumnya, seperti yang dialami keluarga lain di luar sana. Namun Emily melihat hal yang sebaliknya. Saat memperhatikan ekspresi Lilith, Emily menyimpan begitu banyak kecurigaan pada keluarga tersebut. Tapi karena tidak cukup bukti, keluarga Lilith pun pergi. Akhirnya Emily menemui temannya yang bernama Baron, dan tak lain adalah seorang detektif. Emily menceritakan apa yang sedang ia alami dalam menangani kasus sosial kali ini. Setelah itu, Emily pergi menemui Lilith pada jam pulang sekolah. Terlihat jelas Lilith sangat senang dan segera berlari memeluk Emily, seakan Lilith menemukan perlindungan dalam diri Emily. Bukan tanpa alasan, benar saja di malam hari Lilith menelpon Emily dan memberitahu bahwa dirinya berada dalam bahaya. Emily pun tak tinggal diam dan bergegas menuju kediaman keluarga Lilith. Saat di jalan, Emily segera menelpon teman detektifnya Baron agar ikut pergi bersamanya. Sesampainya di rumah Lilith, pintu terkunci dari dalam. Ternyata hal yang mengerikan sedang terjadi.
ayah ibu Lilith berusaha memasukkan Lilith ke dalam mesin pemanggang dan hendak membakarnya. Emily dan detektif Baron yang berhasil masuk segera mencegah tragedi itu. Terjadilah perlawanan dari ayah dan ibu Lilith. Hampir saja ibu Lilith menyerang Emily, namun berhasil digagalkan oleh detektif Baron. Pada akhirnya, ayah dan ibu Lilith pun ditahan. Sedangkan Lilith menjalani perawatan serta terapi di bawah penanganan seorang psikiater yang tak lain adalah kekasih Emily, yaitu Douglas. Dalam kasus ini, Emily tidak dapat mengadopsi Lilith karena persyaratan yang cukup rumit, sehingga ia terpaksa mengantarkan Lilith ke panti asuhan. Namun ternyata Emily berubah pikiran dan mengajukan permohonan agar bisa mengadopsi Lilith. Beruntung hal tersebut disetujui oleh pihak berwenang. Lilith pun akhirnya tinggal bersama Emily selayaknya ibu dan anak pada umumnya. Emily juga memberikan kasih sayang yang tulus kepada Lilith. Di keesokan harinya, Emily berencana mengambil barang milik Lilith. Namun setibanya di sana, Emily justru merasakan sebuah kejanggalan, di mana terlihat lantai yang tergores, Alkitab yang lusuh, serta grendel yang dipasang dari dalam kamar orang tua Lilith. Seakan mereka mencoba melindungi diri dari sesuatu. Emily pun curiga dan bertanya-tanya dalam hatinya, sebenarnya apa yang mereka hindari? Saat menjemput Lilith, Emily menceritakan kepada kekasihnya Douglas yang tak lain juga psikiater Lilith mengenai apa yang ia temui di rumah tersebut. Keesokan harinya, Emily mendengar berita mengenai Diego, yaitu anak yang ia tangani sebelumnya. Kita sudah diperlihatkan Diego bersama orang tuanya di scene awal ya guys. Dalam berita yang Emily dengar, Diego ini menghilangkan nyawa kedua orang tuanya dengan menggunakan linggis. Emily pun terkejut, seakan tak percaya karena Diego yang ia kenal tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Namun ditemukan fakta tak terduga oleh detektif Baron, bahwa sebelum kejadian tersebut terdapat daftar panggilan dari rumah Emily ke rumah Diego. Emily pun menjelaskan bahwa pada saat itu Emily tidak melakukan panggilan apapun, apalagi pukul 2 pagi. Ia berpikir apakah Lilith yang melakukan panggilan itu. Emily bersama detektif Baron menanyakan perihal panggilan tersebut kepada Lilith. Namun Lilith menyangkal bahwa ia tidak melakukannya. Emily yang tahu bahwa Lilith berbohong mencoba berpikir keras apa yang sebenarnya Lilith sembunyikan. Apalagi semakin lama Emily memperhatikan tingkah laku Lilith yang terlihat aneh dan tidak seperti anak-anak seusianya. Setelah itu Douglas mencoba melakukan konseling khusus dengan Lilith. Douglas memberi beberapa pertanyaan kepada Lilith. Namun di luar dugaan, Lilith justru mengatakan hal yang membuat Douglas merasa terancam dengan kata-katanya. Tak lama kemudian, Douglas pun menceritakan perasaannya yang tiba-tiba mengancam jiwanya sendiri setelah melakukan konseling bersama Lilith. Setelah mendengar kejelasan dari Douglas, Emily semakin memperhatikan kejanggalan yang ia temukan dalam diri Lilith. Seperti saat mereka makan, terlihat Lilith sangat aneh karena makan menggunakan pisau. Lalu Emily menanyakan kepada Lilith, apakah Douglas mengatakan sesuatu padamu? Disinilah justru Lilith membuat Emily takut dengan sikapnya. Beralih kepada Douglas yang sedang mempelajari psikologi Lilith di malam hari. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Saat ia mengangkatnya, tidak terdengar suara jelas, melainkan hanya suara-suara aneh yang seketika membuat Douglas berhalusinasi. Seakan ada hal aneh dalam dirinya. Dalam sekejap, hal yang ia takutkan yaitu serangga berjenis tawon tiba-tiba menyerangnya. Awalnya hanya ada satu serangga muncul dari dalam telinganya. Kemudian ada beberapa dan semakin banyak yang muncul dari balik bajunya. Semakin lama semakin banyak yang muncul dari hidung, mata, bahkan dari mulutnya. Hingga akhirnya Douglas meninggal dalam halusinasinya sendiri. Hal itu pun terjadi seakan karena sebuah kecelakaan dan tidak ada yang bisa disalahkan dalam kejadian tersebut. Emily pun sangat terpukul kehilangan Douglas. Saat pemakaman, Lilith mencoba menenangkan Emily, namun Emily justru menepisnya. Karena ia mulai merasakan jika apa yang terjadi belakangan ini ada kaitannya dengan Lilith. Di kemudian hari, Emily menceritakan kepada detektif Baron jika sebelumnya Douglas pernah mengatakan bahwa ia merasa terancam dengan kata-kata yang diucapkan oleh Lilith. Beberapa saat kemudian, Emily menonton video wawancara ibu Lilith. Dari sinilah Emily mendapatkan informasi mengenai Lilith bahwasannya dia bukanlah anak mereka.
melainkan anak jelmaan iblis. Semenjak kelahiran Lilith, hal-hal aneh selalu terjadi. Begitupun dengan meninggalnya anak saudara mereka yang sangat tidak wajar. Dikatakan si ibu bahwa Lilith tidak akan pernah berhenti dan terus mencari korban berikutnya. Dengan sihirnya, ia mampu membuat si ibu seperti orang yang kelainan mental. Begitupun dengan ayah Lilith. Emily menemui ayah Lilith yang masih ditahan. Beberapa pertanyaan yang Emily lontarkan tidak butuh banyak penjelasan karena ayah Lilith langsung bisa menebak bahwa banyak hal mengerikan terjadi di sekeliling Emily. Dan hal itu benar adanya. Ayah Lilith juga mengatakan hal yang sama dengan ibu Lilith, kalau Lilith bukanlah anak mereka. Terlebih Lilith ternyata bukan anak 10 tahun yang memiliki masalah keluarga, melainkan ia adalah sosok jelmaan iblis. Sepulang dari menemui ayah Lilith, Emily segera membereskan hal-hal berbahaya yang ada di rumahnya. Saat Lilith pulang, Emily pun membalas lambaian tangan Lilith dengan ketakutan. Saat di dalam rumah, Emily dikejutkan dengan pertanyaan Lilith yang menanyakan kabar ibunya. Karena Lilith mengetahui Emily baru saja berkunjung menemui si ibu. Padahal Emily tidak memberitahu Lilith sama sekali. Di kemudian hari, Emily yang semakin gelisah dengan keberadaan Lilith menanyakan kepada temannya mengenai orang tua yang bisa mengadopsi Lilith. Namun disayangkan, Lilith bukanlah prioritas karena Emily sendiri yang meminta untuk merawat Lilith. Semakin lama, Emily juga dibuat berhalusinasi oleh Lilith, seperti saat Emily berada di elevator. Emily yang ketakutan segera menceritakan kepada detektif Baron. Tapi sayang, si detektif tidak mempercayai Emily dan justru merasa kasihan karena ia terlihat menyedihkan. Emily berusaha mengamankan dirinya dengan membuat grendel di pintu kamarnya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibu Lilith. Saking gugupnya, Emily pun menjatuhkan skrupnya. Hari demi hari, Emily lalui dengan perasaan takut. Bahkan seringkali ia tak berani pulang ke rumahnya sendiri. Saat ia pulang, kerap kali ia merasa dihantui oleh keberadaan Lilith di rumah tersebut. Tak hanya itu, Emily juga dibuat berhalusinasi seolah-olah ia diteror oleh ibu Lilith dalam keadaan terbakar. Dalam keadaan hujan, Emily lari sejadi-jadinya menuju bis yang sedang terparkir, seolah ada yang mengejarnya. Padahal tidak ada sama sekali sesuatu yang mengejar Emily. Saat ia hendak pergi menggunakan mobilnya, tiba-tiba saja Lilith sudah berada di belakang Emily. Hingga keesokan harinya, teman Emily memberitahukan bahwa ia telah menemukan keluarga yang bisa mengadopsi Lilith. Namun Emily tak sampai hati saat melihat keluarga tersebut adalah keluarga bahagia. Ia tak ingin menghancurkan keluarga itu dengan ulah Lilith. Begitupun dengan ayah Lilith yang memberitahu jika Lilith diadopsi oleh keluarga lain, maka hal mengerikan selama ini akan terulang kembali. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menghilangkan nyawa Lilith. Karena Lilith akan semakin kuat jika berada dalam sebuah keluarga yang lembut hatinya. Merasa terancam, Lilith pun memberikan mantra pada ayah ibunya sehingga keduanya meninggoy. Bisa diketahui kalau Lilith sekarang lebih kuat karena diasuh oleh Emily yang berhati lembut, guys. Di rumah, Emily menemukan beberapa foto, diantaranya foto Diego, Douglas, dan detektif Baron. Kemungkinan besar detektif Baron adalah korban Lilith selanjutnya. Benar saja, detektif Baron meninggoy saat berada di dalam mobil. Seakan ia bundir di dalam mobilnya sendiri. Emily yang habis kesabarannya mengusir Lilith dan meluapkan emosinya. Namun Lilith tak memperlihatkan emosi apapun dan seketika mengatakan pada Emily untuk tidak berteriak padanya. Emily pun ketakutan dan segera bersembunyi mengunci pintu kamarnya. Lilith yang begitu kuat berhasil merobohkan pintu kamar Emily dan menghampirinya di bawah kasur dan sedang bersembunyi.
Lilith mengatakan pada Emily bahwa ia tidak akan menyakiti Emily selagi Emily bersikap baik padanya, menyayangi, serta memperlakukan selayaknya anak kandung sendiri. Akhirnya Emily membuatkan minuman untuk Lilith yang dicampur dengan obat tidur. Saat Emily mengira Lilith sudah tertidur, ia segera menyiramkan minyak di seluruh sudut rumah dan membakarnya. Seperti apa yang dikatakan ayah Lilith agar menghancurkan Lilith dengan membakarnya. Namun sungguh mengejutkan, saat Emily merasa lega, ia justru melihat Lilith yang sudah berada di luar rumah dan masih selamat. Dengan terpaksa, Emily pun membawa kembali Lilith bersamanya. Dalam benak Emily, ia yakin pasti bisa mengalahkan Lilith sehingga ia mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang. Hal itu pun membuat Lilith takut. Hingga akhirnya Emily menabrakkan diri ke pembatas jalan dan mengakibatkan mobilnya terjun bebas ke perairan seperti sungai. Seketika Emily berusaha berenang ke permukaan. Dengan sekuat tenaga, ia melepaskan diri dari jeratan iblis Lilith yang mencengkram kakinya. Hingga akhirnya keberuntungan berada di pihak Emily yang mampu mengalahkan Lilith. Dan cerita pun berakhir di sini. Dalam film ini sebenarnya ada hal positif yang bisa kita petik hikmahnya guys. Jangan pernah merasa lemah dan mengikuti kemauan setan. Karena semakin kita rapuh dengan keadaan buruk yang kita lalui, maka pengaruh setan akan lebih kuat menguasai pikiran positif dalam diri kita. Oke guys, cukup sekian cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.